Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Lia. Terima kasih ya Lia. Oke, selanjutnya akan Ibu aksen dulu ya hari ini. Yang hadir silakan yang disebutkan namanya untuk mengangkat tangan seperti biasa. Kemudian Auliana Rasufi hadir. Fidian hadir. Arul. Kemudian Waris ada di sini. Oke, hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya lengkap hadir ya. Nah, jadi selanjutnya Ibu mintakan tolong anak Ibu yang masih belum rapi pakaiannya boleh dirapikan dulu. Silakan dirapikan pakaiannya yang belum rapi. Dan tetap selalu Ibu ingatkan untuk menjaga kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, patuhi protokol kesehatan ya Ibu ya. Termasuk untuk cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer juga. Silakan gunakan hand sanitizer kalian sebelum kita memulai pelajaran. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Tolong sampah di belakang diambil ya. Dekat Arul sampahnya diambil. Taruh ke bak sampah di depan ya. Nah, perhatikan di layar depan terlihat. Terlihat tidak? Terlihat jelas ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah bahwasanya Ibu harapkan kalian nanti akan bisa menjelaskan faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat, kemudian bisa menelaah faktor permasalahan sosial di masyarakat, bisa menganalisis dampak permasalahan sosial di masyarakat, serta mengerjakan tugas yang Ibu berikan nanti dan mengatasi dampak permasalahan sosial di masyarakat. Jadi itu Ibu harapkan ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi hari ini materi kita masuk kepada apa? Ada yang bisa lihat bukunya sudah? Materi kita hari ini apa? Materi kita hari ini adalah tentang faktor penyebab dan ya, betul, dan dampak permasalahan sosial. Ya, betul sekali. Jadi materi kita hari ini adalah faktor penyebab dan dampak permasalahan sosial. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya akan Ibu tayangkan nanti ya beberapa video untuk stimulus kalian. Tapi sebelumnya Ibu tanyakan dulu untuk materi pertemuan kita sebelumnya ada yang ingat? Video ingat? Ada Bu, ingat. Ya, apa video? Tentang? Video pemasalahan sosial. Kemudian? Video suaranya bisa agak keras? Tentang Pengertian permasalahan? sosial. Oke, jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang pengertian permasalahan sosial dan satunya termasuk apa kesenjangan itu? Iya, betul sekali, jenis-jenis permasalahan sosial. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas apa itu pengertian permasalahan sosial dan jenis-jenisnya. Kalian ingat apa itu pengertian permasalahan sosial? Sesuatu yang apa? Ada yang ingat? Oke, jadi pengertian permasalahan sosial itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kalau jenisnya
kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi. oke, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta satunya Ketidakadilan. betul sekali ketidakadilan. Jadi pengertiannya tadi sudah jelas dan jenisnya sudah jelas ya. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian video yang ibu sebutkan tadi. Di sini akan ibu pakai beberapa video. Nanti kalian silahkan lihat tayangan di depan. Video terkait permasalahan sosial ya. Akan kalian perhatikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab atau tanggapan yang boleh kalian berikan ya. Yang pertama video ini. Silakan disimak. Berdasarkan laporan penelitian, tahun lalu Indonesia sempat berada di level atas untuk negara berpendapatan rendah dengan gross national income atau pendapatan nasional bruto sebesar 4.050 US dollar per kapita. Sementara tahun ini gross national income Indonesia hanya sebesar 3.979 per kapita. Jadi dengan proses ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2020. Dengan demikian Indonesia kini sejajar dengan negara-negara seperti Belarus, Iran, dan juga Samoa. Sedangkan Mauritius, Panama, Romania pun yang tadinya pendapatan atas menjadi rendah. Oke, itu video pertama. Selanjutnya ibu play video yang kedua. Ribuan buruh pabrik di Boyolali, Jawa Tengah mau bekerja setelah perusahaan membayar gaji dan tunjangan daerah yang terkadang dengan cara dicicil. Buruh menuntut upah dan THR mereka dibayar utuh. Ribuan buruh pabrik di desa Dutuh, Boyolali, Jawa Tengah hari kemarin berunjuk rasa dan mau bekerja. Buruh menuntut gaji dan THR mereka dibayar secara utuh. Pihak perusahaan mencicil gaji sebanyak 2 kali sementara THR buruh dicicil hingga 8 kali. Lalu sempat keuangan kesalahannya dengan rusak jumlah fasilitas pabrik. Aksi spontan para buruh didasari oleh kebijakan mereka terhadap kebijakan perusahaan. Selain di lokasi ini, aksi serupa juga digelar di perusahaan yang sama di Kecamatan Sapri dan Grego, Kabupaten Boyolali. Itu video kedua. Selanjutnya video yang terakhir. Silahkan disimak. Jelas anak-anak videonya? Jelas, Bu. Ada berapa video yang ditayangkan? 3. Ada 3. Kasus apa saja? Tentang COVID-19, kemudian THR. Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan Oh ya, Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. menengah ke bawah. Oke. Jadi dari 3 video itu bisa kalian pahami itu tentang permasalahan sosial ya. Betul tidak? Betul. Kenapa bisa dikategorikan sebagai permasalahan sosial? Karena berpengaruh kepada siapa? Masyarakat. Kepada masyarakat. Tidak hanya berpengaruh kepada diri sendiri, tapi berpengaruh kepada aspek-aspek lain di masyarakat ya. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, silakan ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terkait video, boleh angkat tangannya. Oke, Jaliha dulu ya. Silakan Jaliha. Jadi 3 video yang dan 2 video yang
Jadi dari dua tayangan video tadi saling berkaitan. Ada kasus yang berkaitan dengan COVID-19 dan penurunan predikat negara kita. Jadi menengah ke bawah, betul sekali karena pengaruhnya saling berkaitan ya di sana. Karena COVID ini mengakibatkan atau berdampak kepada banyak hal yang akhirnya bisa menyebabkan penurunan pendapatan. Betul sekali. Ada lagi? Mau bertanya. Oh ya, silahkan sih Pak. Video tentang THR yang dicicil itu apakah termasuk ke dalam jenis permasalahan sosial kesenjangan ekonomi atau kemiskinan, Bu? Pertanyaannya video yang terkait dengan THR ini. THR tadi apakah termasuk ke dalam kesenjangan sosial ekonomi atau kemiskinan? Ada yang bisa menjawab? Termasuk kemana? Video THR-nya tadi dicicil ya? Betul, dicicil. Artinya tidak. Oh ya, betul sekali. Berarti jenisnya termasuk kepada keadilan yang dimana di sana para buruh kenapa berdemo? Karena mereka menuntut keadilan. Betul sekali. Jadi tidak termasuk kemiskinan dan tidak termasuk kesenjangan. Apa? Itu termasuk kepada ketidakadilan. Bisa dipahami Bu sampai sini? Bisa, Bu. Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi dari 3 video itu tadi bisa kalian pahami bahwa itu adalah tentang permasalahan sosial. Kalau sudah paham, setelah ini akan Ibu bagikan tugas ya Nak ya. Kita bagi kelompok dulu ya. Nah, Ibu bagikan kelompok, Ibu tuliskan itu di depan di papan tulis. Bentar ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena kita orangnya ganjil ini ya, jadi ada satu kelompok yang 4 orang ya. 1 atau 2 kelompok, 2 kelompok ya, yang 4 orang, 1 kelompok yang 3 orang. Jadi kelompok 1 sambil Ibu tulis di depan, sambil kalian susun baku kalian mendekat dengan temannya satu kelompok ya. Jangan bersentuhan ya, menggunakan sanitizer secara berkala. Paham? Oke, kelompok 1 silakan saling mendekat. Najwa Mutia, Rahmadi, Ijalema, dan Asifah. Oh tidak, 3 orang lah. Sama Fidian ya? Ya, Najwa, kemudian Rahmadi, Ijalema dan Fidian. Kelompok 2
kelompok 2 kasus 2 dan kelompok 3 kasus 1. Betul sekali lah. Jadi sudah berbagi kelompok dan sudah berbagi tugas. Tugasnya juga sudah jelas. Silakan buka KPD kalian bagian paling belakang. Di sana ada 10 menit ya untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Silakan jika ada yang ditanyakan boleh tanyakan ke ibu. Silakan. Kerjakan saja dulu. Ditanyakan kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Yang nomor berapa? Oh, pilihan ganda. Oh, boleh silakan. Silakan Alia. Jadi contohnya itu kita kan Indonesia punya batik. Ada dulu ada kejadian di mana batik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Nah, betul sekali. Jadi terjadi saling klaim. Itu kan karena ada pengakuan hak milik identitas negara, makanya itu ada. Oke, nah betul sekali yang dikatakan teman kamu Nala, bahwasanya masalah hak milik ini adalah dicontohkan terkait batik tadi, bahwasanya ada negara lain yang mengaku batik itu hak milik mereka lah. Sebenarnya kita juga merasa batik itu adalah hak milik kita. Jadi termasuk permasalahan tidak? Termasuk. Oke, bisa dipahami? Saya silakan dilanjutkan. Kita budaya berarti lah. Ya. Oh, boleh disusul mengerjakannya, boleh di sini. Nah, bagian kolom ini seperti keterangan ini, isilah kolom di bawah dengan materi ya belum dipahami. Jadi boleh nanti akan dikumpulkan. Jadi kalian tulis materi yang belum dipahami di sini. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau ada silahkan dimasukkan ya. Paham? Ya. Silakan jawab sendiri ya. Oke, kelompok kalian kebagian kasus berapa? Kasus 3. Kasus 3. Kasus 3, kasusnya bagaimana? Kasusnya Indonesia belum jelas jadi negara mana belum orang bilang makin dia. Oke, bisa dipahami kasusnya? Bisa belum? Bisa. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mana kasusnya yang ditanyakan? Ada? Ada, silakan. Mana? Ibu lihat. Tugas kalian bagian kasus yang ke? 3. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Apa? Ya. Lawan menunjukkan apa lawan menunjukkan? Negara ya? Berpendapatan? Jadi sekarang kita berpendapatan mana? Bawah. Sebelumnya? Negara berkembang. Oke, sebelumnya negara berkembang. Berarti dampak dari apa ini? Dampak dari COVID-19. Oke, boleh kalian tuangkan nanti di hasil diskusi ya. Oke, silakan kita pasaran sendiri boleh. Waktu kita tinggal beberapa menit ya. Silakan tugasnya sambil diperhatikan, dilihat kembali, kerja sudah selesai, kerja belum selesai, silakan lanjutkan.
kira apa ini? Stabil. Udah stabil. Bisa Sudah selesai? Oke, diskusinya juga sudah selesai. Oke, kelompok satu sudah selesai. Silakan kelompok lain sudah selesai juga. Sudah juga. Oke, tinggal satu kelompok kita tunggu. Kelompok dua yang belum selesai ya. Silakan kelompok dua dilanjutkan dulu untuk menyelesaikan. Tinggal 2 menit lagi. Kelompok dua bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih banyak. Sebelum melakukan habis, kalian sudah bisa menyelesaikan pekerjaan kalian ya. Mohon perhatiannya anak-anak ibu. Berdasarkan hasil diskusi kalian akan kita diskusikan juga bersama ibu hari ini ya. Jadi kita setelah ini akan berdiskusi terkait apa yang kalian dapat dari diskusi tadi. Bahwasanya yang ibu minta adalah kalian mencari faktor dan dampak dari permasalahan sosial yang kalian yang sudah ibu bagi tadi ya. Jadi yang sudah kalian diskusikan. Oke, ibu minta tolong Aulia boleh dengan Maris berdua minta tolong mejanya taruh ke depan sini kan bersama-sama kursi di ya. Setelah ini kita akan melangsungkan diskusi maksud ibu. Jadi terima kasih banyak sudah bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Kursi dan meja sudah siap di depan. Nah jadi ibu mintakan nanti perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama. Silakan dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadi, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi tentang Indonesia turun kelas jadi negara menengah ke bawah. Pengangguran makin sulit cari kerja. Menurut Direktur turunnya peringkat Indonesia menjadi lower middle income atau negara berpendapatan menengah menurut Bank Dunia membawa beberapa konsekuensi, salah satunya pengangguran akan sulit mendapat pekerjaan. Salah satu masalah Terus saja. Jadi salah satu masalahnya adalah karena kasus COVID di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Oke. Ada lagi? Itu faktor penyebabnya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu sulitnya mendapat lapangan pekerjaan. Oke, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan itu salah satu dampak yang diakibatkan dari adanya COVID-19 seperti itu. Dan juga mengakibatkan
Indonesia berada pada negara yang berpendapatan menengah ke bawah, oke, menengah menurun. Dan juga diarahkan kepada pengangguran makin sulit cari kerja. pengangguran makin mencari kerja. Oke, terima kasih banyak. Kelompok satu Rahadi silakan duduk kembali ke tempatnya, kita kasih aplaus. Oke, selanjutnya kelompok dua ke depan. Ada? Oke, silakan kelompok dua. Nama saya Siti Sulistiana, perwakilan dari kelompok 2. Tanggapan mengenai faktor penyebab dan dampak masyarakat tentang seruan pemboikotan. Penyebab seruan pemboikotan tersebut ialah menuntut pembebasan pidana seorang pegawai negara yang melaporkan secara bencana terhadap perusahaan. Antara tidak sengaja merusak dinding di pembawa kantosan untuk peredaran pinjaman wilayah atas pegawai itu pulang. Akibat dari kasus sejumlah pulau tersebut ialah pihak manajemen tidak merespon tersebut. Ya, harap tenang ya. Seluruh buruh Indomaret dan akan boikot secara serentak di wilayah masing-masing. Oke, jadi dampaknya tadi faktor penyebabnya apa? Nak? Faktor penyebabnya Secara garis besarnya. menuntut persetujuan pidana. Oke, jadi menurut kasus itu tadi faktor penyebabnya menuntut pembebasan pegawai. Itu faktor penyebabnya. Kemudian dampaknya Akan memboikot secara serentak oke, akan memboikot secara serentak di wilayah masing-masing. di wilayah masing-masing. Oke, untuk kelompok dua, terima kasih. Kita akan memberikan bantuan yang pas tempat. Selanjutnya, silakan kelompok tiga ke depan, Pak Kiras. Benar nih apa bedanya, Nak? Silakan, ya. Yang harus perhatikan temannya ya. Ini ketanya sama ya, nama saya Aureliana Sepi. Saya sini mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi akhir. Oke, jadi kami diminta atau Ibu Ria mengangkat diskusi pandemi COVID-19 yaitu angka kriminalitas yang meningkat. Jadi langsung saja saya simpulkan faktor penyebab jadi terjadinya ini adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang mana membuat semua orang menjadi bingungan, mungkin mencari uang, sehingga muncul niat di dalam diri ya ingin melakukan kejahatan karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Ya, seperti itulah. Oke. Lalu kemudian itu untuk penyebabnya ya, penyebab terjadinya kriminalitas karena pandemi tadi. Untuk dampak-dampaknya diantaranya adalah terjadi pencurian, terjadi perampokan misalnya. Ya, beda ya bisa. Oke, terima kasih banyak kelompok 3 atas persepsi bagus sekali, kasih aplaus. Sebelumnya apa yang ditanyakan dari kelompok lain? Oke, setelah kita buka sesi tanya jawab saja ya. Jadi sebentar, jadi untuk kelompok 3 tadi sudah jelas untuk faktor penyebabnya. Jadi faktor penyebabnya jelas karena COVID-19. Kemudian dampaknya tadi banyak ya, termasuk juga dikatakan kelompok sini ada apa tadi, Nak? Begal ya? Betul sekali. Oke, silakan duduk Aulia. Terima kasih banyak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 3 mau bertanya. Ada yang mau bertanyakan kelompok 3? Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Oh boleh, silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok siapa? Untuk kelompok Oke, kelompok 1 silakan disimak pertanyaan dari kelompok 3. Jadi pertanyaan kami adalah apakah penurunan status Indonesia menjadi negara menengah ke bawah juga berpengaruh kepada pelajar dan mahasiswa? Oke, apakah berpengaruh kepada pelajar dan mahasiswa ya dari penurunan tadi? Oke, silakan ada yang mau menjawab, perwakilannya boleh berdiri lah. Kelompok 3, kelompok 1 mau menjawab. Berpengaruh karena pelajar atau mahasiswa yang baru lulus sulit mencari pekerjaan di masa sekarang. Karena banyak perusahaan
menyebabkan kerugian di banyak perusahaan. Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak kelompok 1. Bagus sekali jawabannya. Oke, satu kelompok lagi Ibu kasih kesempatan yang ingin bertanya. Silakan kelompok 2 ingin bertanya kepada siapa? Ada yang tanyakan kelompok 2? Ada yang tanyakan? Kelompok 1 ingin bertanya? Boleh. Silakan kelompok 1 bertanya kepada siapa? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan disimak pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menuntut keadilan di masa sekarang, sedangkan di zaman sekarang hukum bisa dibeli dengan uang? Oke, masalah hukum ini bicara ketidakadilan ya, permasalahan sosial di jenis perusahaan, ketidakadilan sosial terkait hukum. Bagaimana? Ada caranya yang bisa? Dengan bantuan hukum. Oke, dengan bantuan hukum katanya. Bagaimana kelompok 1? Seperti apa itu bentuk Oke, seperti apa kelompok 2 bantuan hukumnya? Apakah diberikan secara gratis saja? Siapa cuma betul seperti itu? Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita simpulkan ya. Jadi dari 3 masalah ini, ada yang bisa menyimpulkan dari 3 kasus ini dulu. Silakan. Kalau ada yang bisa menyimpulkan dari 3 kasus yang kita angkat ini. Kesimpulannya, semua kasus yang ada itu terjadi karena adanya COVID-19. Dari ketiga kasus itu karena Adanya jadi lonjakan penyebabnya kasus kasus COVID-19. Oke, apakah ini COVID-19 betul? Kemudian selanjutnya tentang penurunan ini ya, keseruan boykot ini. Bukan. Apakah tentang COVID-19 Bukan, juga? tentang ketidakadilan. Oh, tidak ketidakadilan. Jadi kan berarti seperti ini. Kalau 3 kasus ini kita lihat bukan hanya dari COVID saja, tapi juga dari ketidakadilan. Oke, banyak tadi lah faktor penyebab dan dampak dari permasalahan sosial yang terjadi dari yang ada. Oke, kalau bisa dipahami, sudah dijelaskan juga tadi dampak dan faktornya dari setiap kasus. Selanjutnya Ibu tayangkan dulu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini di depan. Perhatikan, Ibu share ini dulu sebentar ya, Ibu videonya. Oke, selanjutnya lihat ini. Nah, ini bisa dilihat di sana? Bisa? Arul, Ibu minta tolong bacakan apa di depan ini. Faktor penyebab masalah sosial. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebutkan Arul. Faktor ekonomi, Ya. faktor budaya, faktor biologis, dan faktor geologis. Oke, jadi ada 4 faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Kalau COVID masuk ke mana? Biologis. Betul sekali, hebat anak ibu lah, sudah paham ya. Jadi COVID itu masuk ke faktor biologis. Nah, selanjutnya Jaliha, silakan minta tolong bacakan. Dampak masalah sosial, 1. Ketidakadilan, 2. kesenjangan sosial dan ekonomi, 3. kriminalitas, 4. kemiskinan, 5. pengangguran. Oke, itu dampak yang terjadi dari permasalahan sosial, ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kemiskinan, dan pengangguran. Ya, sudah kita bahas juga di diskusi, sudah termasuk di sana ya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan kita hari ini tadi, seperti yang kalian sampaikan, bahwasanya permasalahan sosial itu muncul karena ada faktor penyebabnya, betul tidak? Betul. Nah, sekarang Ibu minta tolong kesimpulannya, boleh? Najwa, bacakan kesimpulannya itu apa? Permasalahan sosial muncul karena adanya faktor penyebab antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, Oke, lanjutkan. dan faktor psikologi. Ya. Dari faktor penyebab itulah muncul dampak masalah sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, pengangguran, dan psikologi, terganggunya stabilitas ekonomi negara, nilai rupiah di masyarakat menurun, demonstrasi radikalisme, tingginya angka tenaga kerja asing, dan bencana sosial. Oke, terima kasih Najwa dan teman-teman yang sudah bersedia membacakan kesimpulan kita hari ini. Jadi sudah terangkum di sana dari 3 kasus yang kita kaji tadi bahwa di situ
sudah terangkum apa saja faktor penyebab dan dampak dari permasalahan sosial umum. Di sini disebutkannya bahwa kesimpulannya permasalahan sosial itu muncul karena adanya faktor penyebab, itu jelas, dan antara lain ada faktor ekonomi, kemudian budaya, biologis, dan psikologis. Jadi kalau COVID tadi termasuk kepada faktor biologis. Terus sekali kalau dia mau THR masuk kemana? Masuknya? Padilan. Lihat di sana, apakah berkaitan juga dengan ekonomi? Faktor ekonomi, gue. Faktor ekonomi? Oke. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Selanjutnya, dari faktor penyebab itulah muncul dampak masalah sosial dihadapi masyarakat ini ya. Sosial ekonomi. Oke, kesenjangan sosial ekonomi. Ekonomi. Betul sekali, itu termasuk masalah kesenjangan sosial ekonomi, anak-anak. Nah, kemudian dari faktor penyebab itulah muncul dampak masalah sosial dihadapi masyarakat saat ini, yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, pengangguran, gangguan psikologis, terganggunya stabilitas ekonomi negara. Nah, itu juga termasuk stabilitas ekonomi negara seperti kelompok mana? Kelompok 1 ya tadi ya? Kelompok 3 ya, betul. Nah, itu termasuk ke sini ya. Gangguan terganggunya stabilitas ekonomi negara. Kemudian nilai sosial di masyarakat juga menurun. Ada demonstrasi seperti tadi. Nah, demonstrasi kasusnya siapa? Demonstrasi tadi kasus siapa? Kelompok 2 ya, betul ya? Menuntut THR kalau di ya betul, yang dicicil ya. Nah, itu kelompok 2. Kemudian demonstrasi sedang radikalisme serta tingginya angka tenaga kerja asing dan bencana ya, bisa dipahami anak ibu? Bisa. Bagus sekali. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini sangat bagus sekali, berjalan dengan lancar dan ibu merasa kalian sudah paham, betul? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, ibu minta kalian nanti di rumah tolong pelajari pertemuan kita selanjutnya ya. Silahkan nanti buka buku kalian di rumah. Materi kita selanjutnya adalah tentang pemecahan permasalahan sosial. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti dipelajari di rumah tentang permasalahan pemecahan permasalahan sosial ya. Oke, silakan kalian kembali ke tempat duduknya dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Silahkan dipelajari lagi materi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini.